Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairunisa. Di sini sebagai memenuhi tugas manajemen keuangan mengenai penggabungan usaha. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuisisi PT Bogor Medical Center oleh PT Sejahtera Anugrah Jaya. Pada presentasi ini terdapat 4 poin, yaitu ada latar belakang, kondisi sebelum dan sesudah akuisisi, dan yang ketiga analisa keuangan dan kesimpulan. Latar belakang merger kedua perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit ini atau bidang kesehatan ini, yakni untuk menjawab tantangan pasar yang terus bertumbuh di dalam sektor jasa kesehatan rumah sakit. Selain itu, penggabungan ini juga bertujuan untuk memudahkan pada hospital melakukan penetrasi market pada industri rumah sakit, khususnya di daerah Bogor dan sekitarnya, karena pasalnya PT Bogor Medical Center ini telah berdiri sejak tahun 2000 dan cukup terkenal di sekitar Bogor. Untuk kondisi sebelum dan sesudah akuisisi, dari apa yang sudah saya dapat dari sumber bisnisindonesia.com, berdasarkan performa perusahaan, hasil penggabungan dua perusahaan ini itu menyebabkan total aset SRAJ meningkat dari 2,15 triliun menjadi 2,56 triliun. Namun, ekuitas dan liabilitasnya masing-masing meningkat 18,47 menjadi 1,92 triliun dan naik 19,7% menjadi 635,73 miliar. Berdasarkan perhitungan kantor jasa penilai publik Stefanus Tony Hardy dan rekan, nilai wajar PT Bogor Medical Center mencapai 300,17 miliar. Dan pada perdagangan saham pada tahun 2018, saham SRAJ ini ditutup di level 242 per saham. Dan berdasarkan prospektus, nilai harga wajar pasar SRAJ ini setelah merger adalah Rp282 per saham. Selanjutnya saya akan memaparkan analisa keuangan yang telah saya lakukan terhadap PT Sejahtera Anugrah Jaya pada periode 2017, 2018, dan 2019, yaitu sebelum akuisisi, saat akuisisi pada tahun 2018, dan sesudahnya. Dapat dilihat di tabel bahwa current rasionya mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 137,35% menjadi 57,61% pada tahun 2019. Namun walaupun current rasionya mengalami penurunan, tapi total asset turnover, debt to equity ratio, dan profit marginnya mengalami peningkatan. Di profit margin dapat kita lihat walaupun mengalami kerugian, tapi kerugiannya terus berkurang. Dapat dilihat dari 2017 yang mengalami kerugian dari 101 miliar menjadi turun cukup jauh, yaitu jadi 75 miliar. Kemudian untuk turn on dapat dilihat juga untuk turn on asetnya, kemudian turn on equity dan nya juga mengalami penurunan. Dan dari apa yang tadi kita sudah lihat dari tabel, walaupun rasio lancarnya mengalami penurunan yang cukup besar, tapi total asset turnover-nya menunjukkan tren yang meningkatkan, yang mana itu tuh menggambarkan bahwa penggunaan aktivanya itu semakin efisien sehingga usahanya dapat terus meningkat. Lalu debt to equity rasionya juga menunjukkan kenaikan, yang dapat saya simpulkan bahwa perusahaan itu dapat memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Dan tadi yang sudah dibahas sedikit mengenai profit marginnya, walaupun rugi berturut-turut, tapi
kerugiannya mengalami terus berkurang, yang mana semakin profitnya juga semakin besar kan, yang mana semakin besar profit margin ini berarti semakin efisien perusahaan dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubung dengan kegiatan operasinya. Dan juga dapat simpulkan bahwa setelah melakukan akuisisi, perusahaan itu mengalami peningkatan pada nilai aset dan ekuitas. Juga perusahaan mengalami peningkatan keuntungan yang dapat dibuktikan return on asset dan return on equity-nya itu berkembang, yang menunjukkan kerugiannya itu berkurang. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.